Eko. Aku mahasiswa semester 7 prodi Teknik Informatika di Untar. Sebelumnya kalau boleh tahu di sini anak-anak kelas 12 semua atau ada yang campur-campur? 12 semua? Oke. Baik. Mungkin aku kasih sedikit video profil dari Untar. Suaranya ada ya? Dan yang cerita datang di presentasi dari Universitas Tarumanagara. Untar sendiri sudah terakreditasi unggul sejak 2022. Nah, Untar sendiri memiliki tema atau prinsip kritik profesional and entrepreneurial leaders. Artinya apa? Menciptakan seorang pemimpin yang profesional dan berjiwa entrepreneur. Untar sendiri sudah berdiri sejak tahun 59 dan tentunya sudah memiliki pengalaman yang banyak. Pasti jauh dari 65 tahun. Pengalamannya udah banyak banget. Nah, kita terdiri dari 200.000 alumni yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, etnis, agama, budaya yang bersatu membangun Ibu Pertiwi ataupun Indonesia. Nah, untuk lokasi kampus tadi udah disebutin ibunya. Kita ada 2 kampus utama. Kampus utama itu di Jalan Lejen S. Parman, di sebelahnya Trisakti kalau kalian tahu. Kemudian untuk kampus kedua itu ada di sebelahnya Ciputra Mall. Nah, lokasi kampus kita itu sangat strategis karena dikarenakan kita dekat dengan berbagai transportasi umum seperti halte, kemudian ada juga stasiun kereta, ada juga Mikolet dan masih banyak lainnya. Terus ada juga mall-mall gede di dekat Untar dan juga fasilitas umum seperti rumah sakit. Nah, untuk lokasi kampus 3 dan 4 ini, lokasi kampus ketiga itu adalah Institut Tarumanagara. Letaknya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan untuk kampus keempat itu masih dalam tahap proses pembangunan dan biasanya digunakan oleh anak teknik sipil untuk praktikum. Jadi kalau misalnya sipil itu biasa di semester 7 atau 8 mereka ada praktikum yang langsung ke proyek gitu. Nah, untuk program studi kita ada 16 prodi untuk S1. Mungkin aku jelasinnya yang S1 aja. Gak mungkin dong kalian masuknya langsung S2. Nah, beberapa keunggulan dari Untar kayak tadi yang sebutin. Untar itu sudah berdiri sejak tahun 59 ya, udah pasti pengalamannya banyak, lebih dari 60 tahun. Nah, kita juga sudah terakreditasi unggul oleh BNPT. Kemudian kita pernah meraih peringkat ketiga PTS terbaik di Jakarta dan juga peringkat 31 secara nasional. Hampir semua program studi kita juga sudah terakreditasi unggul dan sudah tersedia dari lebih dari 30 program studi yang terdiri dari program studi S1, S2, dan S3. Kemudian alasan memilih Untar, nah, bisa dilihat di sini achievement oleh Universitas Tarumanagara yang salah satunya adalah tadi yang sebutin peringkat ketiga PTS terbaik di Jakarta, kemudian juga pernah meraih peringkat klaster kegiatan mahasiswaan ataupun ekstrakurikuler UKM. Kalau di kampus itu biasanya disebut sebagai unit kegiatan mahasiswa. Itu sebagai nomor 1 untuk perguruan tinggi swasta dan 14 untuk perguruan tinggi nasional. Kalau untuk internasional ya, kita kampus dengan rating 4 star oleh QS Star University Ratings. Kemudian kita juga sudah meraih sertifikasi ICAEW dan juga IAB gitu. Nah, biasanya kalau kalian masuk kampus, pertama yang dilihat adalah fasilitas, kedua beasiswa, dan ketiga peluang untuk kerja di kedepannya. Apakah kampus ini memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik nasional atau internasional? Nah, kebetulan Untar itu banyak banget kerjasama dengan perusahaan. Salah satu contohnya ada BCA di bidang perbankan, ada juga Astra Honda Motor di bidang manufaktur, dan masih banyak banget yang nggak bisa ditampilin di sini. Gitu. Mungkin di sini beberapa perusahaan-perusahaan yang secara umum menonjol. Gitu. Kemudian ada juga kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini kebanyakan kita kerjasama dengan universitas ataupun perguruan tinggi di luar negeri. Jadi Untar itu udah banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kalau misalkan kalian cari perguruan tinggi untuk student exchange itu kita ada banget, baik itu di Korea, di Swiss, di Australia maupun di Malaysia gitu.
Kemudian selanjutnya aku jelasin manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis sendiri kita di UTER sudah terakreditasi unggul. Fokus pembelajarannya yaitu ada pada penguasaan konsep manajemen melalui aplikasi lab manajemen, lab pasar modal, dan lab akuntansi. Kita sudah untuk jurusan ini kita udah kerjasama dengan banyak banget perusahaan. Salah satu contohnya BCA, Adira Finance, dan Mebak. Kebanyakan jadi kita kerjasama untuk manajemen bisnis adalah perusahaan perbankan. Kemudian untuk konsentrasinya ada 4, yaitu manajemen pemasaran, keuangan, kewirausahaan, dan juga manajemen SDM. Kemudian yang kedua ada akuntansi bisnis dan sudah terakreditasi unggul. Nah, kayak tadi aku bilang, UNTAR itu berdiri tahun berapa? Betul, 59. Pertama kali berdiri, UNTAR itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi pertama kali prodi yang berdiri adalah program studi manajemen dan akuntansi. Jadi ini udah bagus banget dan sudah terkenal. Kalau kalian tahu Big Four, ada yang tahu Big Four di sini? Oke, jadi Big Four ini adalah perusahaan penyedia jasa akuntan terbesar di dunia. Jadi kita sudah kerjasama dengan mereka seperti Deloitte, EY, KPMG, dan juga PwC. Untuk akuntansi bisnis ini sendiri, proses pembelajarannya ya seputar tentang audit, pajak, keuangan, dan segala macam. Nah, untuk konsentrasinya itu ada 4, ada audit, ada perpajakan, akuntansi digital, dan juga akuntansi manajemen. Kemudian ada program studi hukum. Program studi hukum mungkin secara umum kita udah tahu bakal belajar tentang apa aja. Paling aku jelasin. Di UNTAR sendiri kita punya beberapa PKN untuk hukum. Itu bisa jadi notaris, bisa jadi advokat, konsultan hukum, hakim maupun jaksa. Kalau untuk pengacara itu biasanya setelah lulus S1 itu mahasiswa itu harus mengambil profesi ataupun sarjana 2, S2 gitu. Nah, kayak tadi di sini ini ada alat digitasi. Itu fasilitas dari Fakultas Hukum yang diberikan untuk mahasiswa agar bisa menjalankan sebuah simulasi persidangan. Nanti ada yang jadi jaksa, ada yang jadi tersangka, ada yang jadi penggugat, dan segala macamnya. Gitu. Kemudian ada prodi teknik arsitektur. Di sini kebanyakan anak IPA tahu IPS ya. IPS. Mungkin aku jelasin secara singkat aja. Arsitektur ini secara umum, secara gampangnya dijelasin adalah program studi ini mempelajari tentang gimana caranya kita merancang sebuah bangunan, baik itu bangunan sekolah kayak ini ataupun perumahan-perumahan. Jadi biasanya kalau kalian tahu blueprint itu ada rancangan bangunan yang biasanya dibikin oleh anak arsitektur. Tapi nggak cuma itu. Jadi anak arsitektur ini nggak cuma belajarnya tentang desain bangunan, mereka juga belajar tentang pameran. Jadi eksibisi itu biasanya kita juga belajar di arsitektur. Kalau kalian tahu feng shui ada yang tahu feng shui di sini? Di arsitektur ini juga kita di UNTAR mempelajari tentang feng shui. Kenapa? Alasannya, misalkan jendela itu nggak boleh ada berseberangan dengan pintu dan segala macamnya. Itu contoh. Kemudian ada teknik sipil. Bedanya arsitektur sama teknik sipil apa, Kak? Mungkin ada di sini yang bisa bantu aku jelasin. Nanti aku kasih hadiah. Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak ngejelasin bedanya arsitektur dengan teknik sipil? Iben. Kalau ada yang bisa, angkat tangan boleh. Ini kacamata nih tadi. Bantu tangan. Tadi tunjuk tangan. Nih, Mas. Gimana tuh? Siapa? Nih, ya. Kacamata. Boleh. Oke, pada teman kita. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ali Hafiz dari kelas 12 F2. Oke. Jadi kalau yang saya tahu perbedaan teknik sipil dan arsitek sendiri, mungkin kalau arsitek tuh misalnya kayak ada pembangunan suatu gedung, gimana arsitek tuh ada apa yang membuat sebuah bentuk bangunannya atau kayak dia ada di blueprintnya tuh kayak membuat bentuk bangunannya gimana. Dan kalau teknik sipil sendiri
Dia yang mikirin nih kalau misalnya bentuk bangunan dari arsitek yang dikasih arsitek kayak gini, kayak berapa fondasinya yang cukup agar bisa bertahan 10 tahun gimana, kayak strukturnya kayak strukturnya untuk bisa tahan 5-10 tahun apa yang diperlukan, kayak yang fondasinya butuh berapa dalam gitu kan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi komisi yang merealisasikan rancangan tersebut. Jadi nanti dari rancangan desain bangunan itu nanti akan direalisasikan nih oleh anak teknik sipil. Jadi berapa material yang perlu diperlukan, material apa, bahan apa yang diperlukan untuk agar bangunan itu kokoh, bisa bertahan sampai 100 tahun. Ataupun biasa di Jepang itu kalau kalian tahu, bangunan-bangunan di Jepang itu kebanyakan adalah tahan gempa, karena di sana itu sering banget terjadi gempa. Itu anak arsitektur juga yang anak arsitektur dan sipil juga yang merancang gitu. Oke, kemudian ada juga nanti siapa namanya tadi? Hafiz. Oke, nanti kebut aja ya. Nanti kamu kasih hadiahnya. Selanjutnya ada program studi teknik mesin. Biasanya cowok-cowok nih suka utak-atik motor nih. Siapa tuh biasanya yang belakang-belakang tuh yang suka main HP biasanya suka main mesin nih. Nah, kalau untuk teknik mesin sendiri di UNTA itu kita sudah terakreditasi unggul. Belajarnya tentang apa, Kak? Teknik mesin ini. Teknik mesin di UNTA sendiri kita belajar gak cuma tentang otomotif, kita juga belajar di industri manufaktur. Manufaktur itu biasa mesin pabrik, kita juga belajar. Industri otomotif, kita tadi yang sebutin, industri oli dan gas, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk anak teknik mesin ini biasanya setelah lulus kebanyakan itu belajarnya di bidang manufaktur. Kayak tadi asal Honda motor, model Mitsubishi dan segala macamnya gitu. Kemudian program studi selanjutnya adalah perencanaan kota dan real estate, yang biasa disebut sebagai planologi. Mungkin aku melempar pertanyaan lagi, ada yang bisa menjawab. Perencanaan wilayah dan real estate ini kira-kira akan belajar tentang apa aja dan nantinya setelah lulus bakal kerja sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Pembangunan listrik. Ada yang bisa jawab? Yang boleh jawab bisa angkat tangan. Halo. Oke, nggak ada yang berani. Baiklah, mungkin aku jelasin aja. Untuk perencanaan kota atau real estate ini yang biasa disebut sebagai planologi, itu adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan kota di Indonesia. Jadi pilihan bidang kalian itu ada perencanaan kota dan kawasan secara komprehensif dan lintas sektoral. Jadi kalau kalian tahu IKN itu masih dalam tahap pembangunan yang tentunya tata kotanya harus bagus karena kota baru dan juga sebagai ibu kota baru nantinya. Jadi kebanyakan anak planologi itu dilempar tuh ke IKN untuk merancang tata kotanya, wilayah tata kotanya. Enggak cuma itu, perencanaan kota dan real estate ini juga mempelajari tentang pengembangan kawasan real estate, pengembangan kawasan real estate, perumahan, properti di Desa Dipik dan di BSD. Itu kan kalau kalian lihat tata kotanya lumayan bagus kan kalau dibandingin daerah-daerah lain. Nah itu adalah salah satu produk jasa dari anak GWK, perencanaan wilayah kota gitu. Kemudian prospek karirnya apa, Kak? Bisa jadi perencana kota, bisa jadi pengembang properti, bisa jadi analisis pasar properti, bisa jadi investasi real estate. Nah, mereka ini itu bisa memprediksi atau meramal harga tanah atau harga properti di wilayah Indonesia. Jadi kalau aku kasih gambaran, mungkin harga tanah ataupun rumah di daerah pemukiman dengan daerah perkantoran itu pasti beda. Pasti lebih mahal di kawasan bisnis gitu. Teknik industri. Teknik industri ini belajarnya tentang apa, Kak? Teknik industri ini belajarnya ya kalian belajar tentang ilmu-ilmu yang
yang dapat diimplementasikan di bidang industri seperti manajemen, psikologi. Tadi beberapa mata kuliah teknik mesin juga masuk dari sini, beberapa mata kuliah teknik elektro juga masuk dari sini gitu. Jadi mereka itu belajarnya itu banyak ngambil dari prodi lain. Kayak IT mereka belajar coding, psikologi mereka belajar manajemen SDM, teknik mesin mereka belajar QC, QA, dan masih banyak lainnya. Jadi biasanya yang lulusan ini tuh memang kerjanya di bidang industri, baik itu industri manufaktur maupun industri makanan dan yang lainnya gitu. Kemudian ada teknik elektro. Teknik elektro ini adalah tempat belajar menjadi seorang perancang ataupun desainer teknologi elektronik yang mendukung teknologi revolusi industri. Kalau kalian tahu IoT, ada tahu IoT apa artinya IoT? Betul, Internet of Everything. Jadi kayak misalkan contoh IoT adalah begini nih, udah nggak perlu pakai kabel lagi. Gimana caranya anak teknik elektro ini membuat produk seperti ini? Jadi di dalam Mac ini ada sebuah microcontroller dan banyak chipnya. Jadi ada namanya microcontroller, nanti bisa dicolok ke laptop dan itu bisa diprogramkan. Ada beberapa part-partnya kayak misalkan modul untuk Bluetooth yang mana aja gitu. Jadi itu bisa dirancang dan bisa diprogram. Jadi mereka ini juga belajar tentang codingnya secara sederhana gitu. Kemudian ada sarjana kedokteran dan profesi dokter. Di sini kalau boleh tahu ada yang tertarik masuk kedokteran? Siapa boleh angkat tangan aja? Itu satu. Kemudian siapa lagi? Kalau nggak ada yang tertarik, aku nggak jelasin nih kedokteran. Oke, boleh. Sarjana kedokteran dan profesi dokter. Nah, kedokteran di UNAR sendiri itu adalah salah satu kedokteran di Jakarta yang paling pertama mendapatkan akreditasi A di UNAR. Jadi di Jakarta, kampus swasta yang pertama dapat akreditasi A adalah UNAR. Jadi kebanyakan dari kampus lain pun memakai lab kedokteran kita untuk pembelajaran. Jadi ada beberapa kampus yang aku bisa sebutin namanya, itu minjem labnya kita untuk kuliah gitu. Nah, untuk sarjana kedokteran dan profesi dokter sini itu tempuh studinya adalah selama 5,5 tahun. Jadi 3,5 untuk sarjana S1-nya, sarjana kedokteran S2, dan 2 tahunnya lagi untuk koas. Kalau kalian nggak tahu koas itu adalah seperti mirip magang lah, mirip magang, tadi magangnya di rumah sakit. Dan nanti dia akan ditrain satu rumah sakit. Ditrainnya bukan maksudnya keliling ya. Jadi nanti di rumah sakit itu kan ada beberapa departemen, kayak departemen umum, ataupun penyakit khusus dan segala macamnya. Jadi nanti mahasiswa yang koas itu akan mencoba seluruhnya, tapi dalam pengawasan dokter senior. Jadi gitu. Nah, kalau untuk koas ini kalian nggak perlu khawatir yang akan masuk ke kedokteran utara, karena kedokteran utara sendiri sudah banyak kerjasama dengan rumah sakit. Salah satu contohnya adalah RSUD Ciawi yang ada letaknya di Ciawi. Kemudian ada juga Royal Taruma. Rumah sakit Royal Taruma adalah salah satu rumah sakit yang berada di bawah yang namanya Yayasan Taruna Negara. Kemudian ada juga Rumah Sakit Bunda Waras dan juga Lepodia gitu. Kemudian ada psikologi. Halo. Nah, untuk psikologi sendiri sekarang kan lagi zamannya orang-orang tentang mental health. Gen Z di sini pasti relate kan? Mental health entah itu dia bipolar lah, segala macam lah. Nah, psikologi ini adalah mahasiswa ataupun profesi yang mendiagnosis penyakit-penyakit mental itu. Tapi yang bisa mendiagnosis adalah psikolog. Dan sedangkan psikolog itu harus S2. Jadi S1 ini fokusnya kemana aja Kak? Nah, jadi S1 ini bisa ke bidang industri yang biasanya kalau kalian sih belum daftar kerja ya. Jadi biasanya kalau
daftar kerja itu ada namanya interview kan. Nah interview itu diadakan oleh HRD, Human Resource Development. HRD itu isinya banyak, ada talent acquisition, ada recruitment, dan masih banyak lainnya. Jadi profesi ini adalah profesi yang mengisi posisi-posisi tersebut, yang mengisi posisi HRD. Kalau misalkan interview, misalkan kalian datang ke aku untuk interview dengan muka lemas, bisa dengan orang yang datang interview dengan muka semangat, itu masih beda. Jadi mereka ini mempelajari tentang bahasa tubuh, perilaku seseorang, gerak-gerik seseorang. Itu kalau misalkan mereka juga belajar tentang gimana gerak-gerik orang-orang yang suka bohong gitu. Nah mereka ini juga bisa di bidang industri, ada yang di bidang pendidikan kayak guru BK, ada bisa juga di bidang penelitian, ada juga di bidang psikolog. Nah kalau untuk psikolog ini S1 itu mentok-mentok kalian cuma jadi asisten psikolog, gak bisa jadi psikolog, gak bisa buka praktek gitu. Kalau kalian tahu Kaseto, ada yang tahu Kaseto? Nah Kaseto ini adalah salah satu alumni dari psikologi UNTAN gitu. Kemudian ada teknik informatika. Aku sendiri mahasiswa IT. Aku mahasiswa IT semester 7. Teknik informatika ini secara umumnya bisa dijelasin mempelajari tentang bahasa pemrograman, baik itu coding. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak, ada ratusan. Ada C++, ada JavaScript, ada HTML, ada CSS, ada Python, dan masih banyak lainnya. Jadi anak teknik informatika ini tempatnya mempelajari tentang pemrograman, kebanyakan ya. Bidang-bidangnya konsentrasinya ada 5, ada algoritma dan pemrograman, programming, ada juga computation ataupun komputasi, ada database, ada juga computer system, ada rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk prospek karirnya itu kalau kita lihat kan sekarang perkembangan teknologi sangat pesat ya. Jadi udah pasti anak-anak lulusan teknik informatika maupun sistem informasi ini ataupun yang sebidang itu pasti mendapatkan tempat yang cukup layak selama puluhan tahun ke depan, karena lagi gencar-gencarnya peningkatan teknologi gitu. Kerjasama kita juga kerjasama dengan orang tua group, ada juga Huawei dan BCA. Kemudian ada sistem informasi. Aku kasih pertanyaan lagi, kalau ada yang bisa jawab nanti aku kasih hadiah, jadi nanti angkat tangan aja. Ada yang bisa jelasin nggak perbedaannya sistem informasi sama teknik informatika? Ini agak mirip sih dengan agak mirip sama arsitektur sama sipil perumpamannya. Ada yang bisa jelasin di sini bedanya IT dengan ESI? Oke. Jadi sistem informasi ini lebih mempelajari tentang, kalau IT itu lebih ke teknisnya. Kalau IT ini lebih ke pengembangan sistem, software. Jadi sistem itu nanti di dalam laptop ini misalkan kan ada namanya OS, operating system. Kalau HP Samsung itu Android, kalau iPhone itu iOS. Nah mereka juga belajar tentang itu operating system. Jadi mereka yang bikin sistem-sistem itu. Bidang-bidang lainnya ada enterprise database application, ada big data analytics, ada business intelligence juga. Jadi bedanya ya, misalkan aku kasih contoh Instagram deh, Instagram. Jadi Instagram yang bikin aplikasi itu anak IT. Yang bikin aplikasi, misalnya kalian cek apa munculnya apa, itu anak IT. Sedangkan yang menyimpan data-data di dalamnya, yang mengelola data-data di dalamnya, kalau misalkan kalian nge-post sesuatu terus ada yang nge-like itu siapa aja, itu disimpan dalam data, dan yang mengelola data itu adalah anak SI gitu. Kemudian ada desain interior. Desain interior ini mempelajari tentang desain produk, desain ruangan, maupun desain-desain lainnya. Jadi bidang-bidang kalian ada desain interior, desain yang anak desain yang mendesain sebuah ruangan. Kalau kalian pernah ke IKEA, itu adalah produk-produk desain dari anak desain interior. Jadi biasanya anak lulusan ini yang mendesain sebuah produk. Kalau misalkan konsep rumahnya di Jepangan, nggak mungkin kita pakai furniture ke Eropa-Eropaan, gak nyambung dong. Gak nyambung kan? Nah,
Jadi mereka ini yang membuat desain-desain itu, membuat desain-desain produknya dan juga merancang desain interior ataupun desain ruangannya. Kalau kalian tahu contohnya lagi adalah kalau misalkan di dalam kamar hotel, ada yang tahu kenapa di dalam kamar hotel itu lampunya redup dan warnanya kuning? Ada yang bisa jawab? Kenapa di hotel kamarnya lampunya redup dan kuning? Kenapa kalau di kantor ataupun di kelas lampunya terang dan putih? Angkat tangan aja, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Boleh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat pagi. Izinkan untuk menjawab mengenai pertanyaan kenapa desain lampu hotel itu redup dan berwarna kuning, Kak? Kan kalau di kantor kenapa nggak kuning dan redup aja? Jadi kalau untuk perbedaannya itu kenapa desain lampu kantor itu berwarna redup dan kuning? Karena kan di hotel biasanya digunakan untuk istirahat ya Kak. Kan nggak mungkin kalau kita istirahat lampunya terang gitu Kak. Jadi kita juga tidurnya nggak rileks. Terus juga kita ini nggak bisa tidur. Nah kalau kantor kenapa lampunya nggak redup sama nggak kuning? Nah jawabannya kalau kita nanti lagi kerja, lagi belajar, suasana lampunya kuning, rileks itu tuh jadi kita kerjanya jadi males Kak. Jadi ngantuk gitu Kak kerjanya. Jadi kenapa kalau di kantor itu lampunya itu berwarna putih atau terang? Karena biar kitanya fokus, kitanya juga melek terus Kak. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab Kak. Ini juga mempelajari tentang bahasa warna. Warna kuning dan redup itu memberikan stimulasi tenang yang cocok untuk istirahat, sedangkan lampu putih dan terang itu cocok digunakan untuk bekerja, belajar, dan aktivitas-aktivitas yang memerlukan fokus gitu. Kemudian ada desain komunikasi visual. DKV ini ada yang tertarik masuk DKV atau yang suka menggambar fotografi? Ini yang megang kamera suka fotografi nih kayaknya. Ada yang tertarik masuk desain? Boleh belakang. Banyak ya. Oke. DKV. DKV ini mempelajari spesialisasinya adalah desain merek dan identitas, ilustrasi, animasi, fotografi, video dan desain konten digital. Jadi kalian itu nggak cuma belajar tentang gambar-gambar doang, di pikiran kalian masih gambar-gambar doang nih di kafe, gambar tangan, enggak. Jadi kita juga belajar tentang desain digital, belajar juga tentang animasi, belajar juga dengan tentang fotografi. Gak lucu dong kalau misalkan dia jago gambar tapi nggak bisa fotografi. Fotografi kan salah satu aspek dalam desain gitu. Bidang keahliannya ada advertising, pemasaran, ada bidang multimedia yang biasanya perfilman, ada juga graphic design. Graphic design itu adalah ilustrasi, logo, ataupun yang lainnya gitu. Kemudian ada ilmu komunikasi yang terakhir. Ilmu komunikasi ini mempelajari dan mengembangkan kreativitas yang berhubungan dengan bisnis komunikasi. Jadi biasanya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan anak-anak introvert nggak bisa masuk. Ada teman aku anak introvert juga masuk ilkom. Anak introvert itu pendiam bukan berarti nggak bisa ngomong ya, gitu. Nah kita udah banyak bersama dengan CNN, Gojek.com, Gojek, Tiket.com, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Nah ada beberapa alumni kita yang terkenal. Yang pertama itu ada Glory Oyong. Mungkin kalian pernah lihat di dalam berita, cuma kalian nggak sadar aja. Dia itu adalah Corporate Communication Director di Kompas TV. Pernah menjadi news anchor juga. Nah gitu. Untuk pilihan bidang keahliannya adalah ada 4. Ada komunikasi strategis, ada public relation, ada advertising, dan jurnalistik. Nah, bagi kalian yang mungkin ada beberapa yang penasaran tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di UNTAN. Jadi kita kegiatan kemahasiswaan yang pertama itu ada unit kegiatan mahasiswa, ada banyak, ada 26 kalau salah.
Jadi ada beberapa bidang kayak bidang olahraga, ada bidang kesenian, ada bidang kerohanian, penciptaan alam, bakat minat, dan masih banyak lainnya. Jadi organisasi kemahasiswaan itu bukan cuma BEM, DPM doang, gitu. Ada juga UKM. Jadi BEM itu nanti ada BEM juga tingkat fakultas, ada BEM juga tingkat pusat ataupun universitas. Gitu. Prestasi oleh mahasiswa atau negara. Boleh dilihat di sini. Yang terakhir itu adalah finalis Putri Indonesia 2024, alumni dari UTA, Dr. Vanessa Zahra. Kalau kalian cowok-cowok yang biasanya main game, main Valorant, kalau tahu Oliver Budi Wongso, Wage, peraih medali emas SEA Games tahun 2023 di bidang cabang e-sport Valorant. Dan masih banyak banget prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Kamara. Kalau kalian nonton juga Indonesia Got Talent, itu juga juara satunya tahun kemarin mahasiswa dari UNTAR angkatan 21. Kemudian ada fasilitas-fasilitas di sini, bisa dilihat kita ada auditorium, ada fitness center, ada taman negara Enago, ada taman negara Prince yang menghubungkan dua kampus yang berseberangan. Ada juga laboratorium digitasi yang kita aku sebutin, ada taman negara center, perpustakaan dengan 3 lantai, ada T-Space, ada banyak fasilitas-fasilitasnya. Nah, kayaknya kalau ini ada yang tertarik masuk jurusan bahasa Mandarin, tepatnya bisnis Mandarin, hubungan penerjemah, pariwisata, nggak ada. Kalau skip aja ya, skip aja ya. Kalau mungkin aku jelasin sedikit aja, ada 4 prodi yang tadi aku sebutin. Setengah masa studinya di sini dan setengah masa studinya di China. Tergantung prodi apa yang kalian ambil, itu kita udah kerjasama dengan kampus di sana. Jadi nanti setelah lulus kalian akan dapat 2 gelar, yaitu sarjana dan bachelor. Lengkapnya ada di kampus 2 di sebelahnya Ciputat. Kemudian ada Institut Tarumanagara, ada 6 program studi, ada 5 keperawatan, farmasi, ada yang namanya farmasi, rekam medis dan informatika kesehatan, AI, big data analitik. Jadi tadi di UNTAR ada sistem informasi data informatika, sedangkan di institut ini dia lebih fokus ke AI dan big data. Lokasinya ada di kampus ketiga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi untuk farmasi, keperawatan dan rekam medis ini, kalau untuk farmasi dan keperawatan itu S1, sedangkan untuk rekam medis dan informasi kesehatan itu D3. Jadi beda dikit, D3 ini 3 tahun, sedangkan S1 itu 4 tahun. Farmasi ini wajib IPA, perawatan adalah syarat-syaratnya seperti tinggi badan 150 untuk perempuan, 160 untuk pria. Sistem informasi dan teknik informatika sama 4 tahun. Pembelajarannya kalau untuk sistem informasi yang fokusnya ke big data itu ada di data science, data engineer, ada data analis dan data arsitek. Kemudian untuk AI itu ada programmer, software engineer dan data analis. Fokus ini masih dibilang baru sih, baru banget kalau berdiri beberapa tahun lalu. Jadi kalau kalian nanya akreditasi, kita belum ada akreditasi ya untuk kita. Gitu. Kemudian bagaimana cara daftar kuliah di UNTAR? Jadi kalau kalian semuanya di sini kelas 12 kan? Nanti kalau misalkan kalian mau coba daftar setelah dari penjelasan dari aku, boleh banget datang ke blog aja. Nanti aku kasih sumber yang biasa daftar itu dikasih sumbernya gitu. Bagaimana cara daftar kuliah di UNTAR? Jalur penerimaan kita sebenarnya ada 3. Cuma untuk jalur tes ini belum dilaksanakan. Jadi sekarang kita cuma menerima jalur rapot dan jalur ijazah. Dan yang mungkin kalian pakai jalur ijazah karena kalian masih kelas 12 belum lulus. Persyaratan masuk untuk non kedokteran adalah nilai minimal 70 buat mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika untuk rapot kelas 10 dan 11. Jadi kalau misalnya udah di atas 70 kalian udah pasti masuk dan mendapatkan beasiswa. Jadi kalau khusus untuk program studi arsitektur, desain interior dan desain komunikasi visual itu wajib melampirkan surat keterangan tidak buta warna. Kemudian persyaratan masuk FK minimal nilai 80 untuk menghafal pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Untuk tambahan lagi biologi, fisika, kimia untuk kelas 10 dan 11 dan wajib melampirkan surat keterangan tidak buta warna. Pendaftarannya 700.000, itu sudah termasuk dengan psikotes yang sudah disediakan oleh UNTAR.
Kalau untuk non pendaftaran itu pendaftarannya gratis. Gratis, jadi kalian nggak perlu bayar. Pendaftaran ya, kalau masuk bayar. Kemudian ada penerimaan mahasiswa baru, kita tadi aku jelasin. Sekarang kita lagi ada program beasiswa ribet, beasiswa SPP 50-100%. SPP itu adalah uang pangkal yang dibayar sekali sebelum kalian masuk ke perkuliahan. Jadi yang dipotong itu bagian SPP. Syaratnya ada yang tadi, nilai rapot. Daftar biaya mungkin segini, kira-kira satu semester itu di angka belasan juta, di 18 jutaan. Kalau untuk SPP variatif ya, tergantung jurusan. Jadi mungkin aku kasih contoh, misalkan manajemen bisnis 30 juta. Kalian daftar, paling kecil dapat 50%. Gak mungkin dong kalian nilainya gak di atas 70. KKM kalian berapa? 75. Nah itu udah pasti dapat. Paling kecil 50%. Manajemen bisnis 30 juta, kalau kalian daftar itu udah pasti dapat beasiswa, dipotong setengahnya jadi 15 juta. Gitu. Kak, setelah masuk ada persyaratan tahan IPK nggak? Nggak ada. Jadi beasiswa ini pure diberikan sesuai dengan syarat yang tadi nilai rapor. Jadi kalian setelah jadi mahasiswa nggak ada harus kalian IPK-nya harus di atas berapa dan segala macam, nggak ada. Kalau untuk beasiswa internal itu ada juga setelah kalian jadi mahasiswa aktif, bisa juga kalian daftar beasiswa internal, eksternal. Selain ini ada beasiswa lain nggak kak? Ibu aku guru, itu ada. Jadi setelah kalian daftar itu ada namanya beasiswa tambahan, ada 4 kategori. Kalian anak guru, kedua itu kalian anak organisasi, biasanya anak organisasi itu bisa dapat itu pengajuan sifatnya. Kemudian yang ketiga ada dalam satu kakak kalian itu ada alumni ataupun yang lagi kuliah di UTA, dan yang keempat itu jalur prestasi. Jadi kalian pernah menang lomba baik itu akademik maupun non akademik minimal di tingkat provinsi. Gitu. Kalau kalian atlet tapi nggak pernah menang lomba juga bisa diajukan. Kalau kalian atlet aktif ya. Kemudian kelas karyawan. Kelas karyawan itu jam 5 sampai jam 9. Hybrid itu nggak ada biaya PSBB, jadi dia langsung masuk dan pembayarannya UKT. UKT-nya itu di angka sekitar 10 atau 11 juta. Sebanyak apapun kalian ada SKS atau sedikit apapun kalian ada SKS itu nggak akan merubah UKT tersebut. Jadi ada akuntansi, manajemen, hukum, sipil, mesin, elektro, industri, informatika, dan sistem informasi. Gimana cara daftarnya? Kalau kalian mau coba daftar setelah ini, kalian bisa datang ke Booth Untar aja. Nanti aku bantu untuk pendaftaran. Ini biaya pendaftaran. Setelah kalian daftar itu langsung keluar berapa persen beasiswanya gitu. Dan dibuka setiap saat. Kalau kalian mau coba sendiri juga nggak apa-apa. Nanti ke website go.untar.com. Kemudian kalau untuk tarif evaluasinya yang tadi mendaring sama institutnya itu kita sama juga jalur rapor, sama juga nilai 70 tapi nggak ada matematika. Kalau farmasi itu wajib 70 dengan mata kuliah bahasa Indonesia, Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Selain itu sama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini untuk yang institut. Kalau untuk keperawatan itu khusus pria minimal tingginya 160 dan wanita 150. Kalau untuk yang keperawatan. Biaya pendaftarannya 300.000, tapi kalau misalkan kalian daftar sekarang di booth di tempat, ataupun kalian misalkan di booth sekolah lain lagi event itu kita bisa kasih voucher untuk free biaya pendaftaran. Jadi kalian gak usah bayar pendaftaran, dan kita ditaruh juga nggak ada SPP, jadi langsung masuk. Sistemnya UKT juga. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, ada yang mau melemparkan pertanyaan, atau yang mau tanya lebih detail itu bisa datang ke booth. Mungkin waktunya udah bisa.